Rencana perdamaian sepertinya sudah gagal. Eropa mendukung Ukraina saat Presiden Trump menegaskan bahwa rencana ini sama sekali bukan rencana akhir. Sementara semua ini terjadi, para senator senior Amerika Serikat secara terbuka mengungkapkan dokumen tersebut, mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah dokumen Rusia. Namun kemudian, Departemen Luar Negeri langsung menarik kembali klaim tersebut, mengonfirmasi adanya kebingungan di dalam pemerintahan. Namun kebingungan inilah yang menjadi alasan Rusia menolak segala bentuk perdamaian. Moskow percaya bahwa mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Dan itulah sebabnya para politisi utama Rusia sekarang secara terbuka mengatakan bahwa Rusia tidak tertarik pada perdamaian yang dinegosiasikan, yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Pelajaran di sini sangat sederhana. Selama Barat menunjukkan kelemahan, Putin akan terus menunggu dan berharap Ukraina runtuh. Mari mulai dari awal. Sabtu pagi, Presiden Trump menegaskan ini bukan rencana final. Silakan dengarkan sendiri. Bagaimanapun caranya kita harus mengakhirinya. Beberapa jam setelah itu, Senator Raut mengadakan konferensi pers bersama 3 senator lainnya dan secara terbuka mengatakan bahwa Marco Rubio sendiri, Menteri Luar Negeri, menelepon para senator. Ia memberitahu mereka bahwa rencana ini bukan dokumen Amerika Serikat, melainkan dokumen Rusia yang bocor. Dan sekarang Amerika Serikat sedang berusaha untuk mengantisipasinya. Sekarang, semua ini terjadi saat Marco Rubio sedang dalam perjalanan ke Swiss untuk bernegosiasi dengan Eropa dan Ukraina mengenai rencana perdamaian yang dikirimkan ke Ukraina. Menurut Senator, Marco Rubio menyebut ini bukan rencana perdamaian Amerika Serikat. Dengarkan baik-baik. Senator Shaheen menyebutkan bahwa Sekretaris Rubio memang menelepon kami sore ini. Saya sendiri karena telah menyampaikan kepada kami bahwa kami adalah penerima sebuah proposal yang disampaikan kepada salah satu perwakilan kami. Itu bukan rekomendasi dari kami, itu bukan rencana perdamaian kami. Itu adalah proposal tim dreams dan nenek sewa stepper another yang kami telah mengatur untuk membagikannya. Dan kami tidak merilisnya. Itu bocor, itu tidak dirilis oleh anggota atau perwakilan kami. Jadi saat kita lanjutkan di sini, perwakilan Rubio telah menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan untuk menerimanya dan bahwa itu telah digunakan serta diserahkan kepada orang-orang Ukraina dan mereka akan memiliki kesempatan untuk merespons. Ini jelas merupakan berita besar karena sudah banyak spekulasi tentang fakta bahwa dokumen ini terdengar agak tidak seperti bahasa Inggris. Maksud saya, dokumen hukum berbahasa Inggris biasanya tidak memakai frasa seperti di dokumen ini. Namun, frasa-frasa ini sangat umum di dokumen hukum Rusia. Jadi banyak orang berspekulasi mengatakan bahwa mungkin ini adalah dokumen Rusia yang hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi pernyataan dari Senator Rounds, Senator Angus King, dan Senator Shaheen ini semacam mengonfirmasi apa yang sudah banyak orang teorikan. Tapi dengan sangat cepat, berita ini langsung diredam. Pernyataan yang membantah klaim ini datang langsung dari Departemen Luar Negeri. Seorang wakil juru bicara mengatakan ini benar-benar salah. Sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh Sekretaris Rubio dan seluruh pemerintahan, rencana ini dibuat oleh Amerika Serikat dengan masukan dari Rusia maupun Ukraina. Hal ini sudah menimbulkan banyak kebingungan, tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia. Dan beberapa menit setelah pernyataan ini, Marco Rubio sendiri mengonfirmasi hal tersebut, meskipun dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Silakan lihat. Rubio berkata, proposal perdamaian itu dibuat oleh Amerika Serikat. Proposal tersebut diajukan sebagai kerangka kerja yang kuat untuk negosiasi yang sedang berlangsung. Proposal ini didasarkan pada masukan dari pihak Rusia, tetapi juga didasarkan pada masukan sebelumnya dan yang sedang berlangsung dari Ukraina. Kalimat terakhir itu unik. Sebenarnya tidak perlu dikatakan begitu, tapi sepertinya memang sengaja diucapkan begitu. Karena Ukraina tidak ikut menulis 28 poin khusus ini.
Bukan berarti Marco Rubio tidak tahu keinginan Ukraina. Saya yakin kekhawatiran mereka tetap dipertimbangkan. Tapi ini sebenarnya dokumen Rusia. Dan kita tahu ini dari laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa dokumen ini disusun saat propagandis Rusia Kirill Dimitrov berada di Amerika Serikat. Masuk akal Rusia diajak konsultasi karena dokumen ini dibuat bersama mereka. Sekarang, hal lain yang juga mengonfirmasi hal ini adalah fakta bahwa Amerika Serikat mengirimkan dokumen ini ke Ukraina. Jika Ukraina terlibat dalam penulisannya, mereka tidak perlu mengirimkannya ke Ukraina. Pada dasarnya, Anda tahu, untuk memaksa mereka menyetujui hal ini. Dan hal lain yang juga mengonfirmasi hal ini adalah Presiden Zelensky yang membuat pidato dadakan pada malam hari hanya 2 hari yang lalu kepada seluruh negaranya. Memberitahu mereka bahwa dia memiliki pilihan yang sulit, memilih antara martabat atau sekutu yang diyakini semua orang. Dia maksud Amerika Serikat. Saya yakin kekhawatiran Ukraina ada dalam dokumen ini, tapi Ukraina tidak termasuk. Inilah alasan mengapa negosiasi berlangsung sekarang. Saya merekam ini Sabtu malam, tapi videonya mungkin tayang Minggu pagi. Pada hari Minggu, ada pertemuan yang berlangsung antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Ukraina di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini bertujuan menyesuaikan 28 poin demi memastikan kepentingan nasional Ukraina dihormati. Tujuannya juga untuk mencegah Rusia melakukan invasi lagi setelah kesepakatan damai. Karena mari kita ingat, Putin tidak dikenal sebagai orang yang menghormati semua yang dia tanda tangani. Sementara semua ini terjadi, banyak kebingungan di mana-mana. Namun semua orang lupa satu hal penting. Rusia tidak tertarik bernegosiasi. Jadi, meskipun kita membuang-buang energi mencoba membuat Ukraina memberikan lebih banyak konsesi, Rusia sudah sangat jelas mereka ingin penyerahan total. Tidak kurang dari itu, baru-baru ini, seorang politisi Rusia secara terbuka mengatakan bahwa Rusia tidak akan menerima perjanjian damai apapun. Anggota parlemen Rusia bahkan terang-terangan menunjukkan Rusia tak berniat mematuhi perjanjian damai apapun. Menteri Parlemen Rusia Alexei Zuralov mengatakan akan aneh jika menyamakan rencana yang diajukan oleh Amerika Serikat dengan tuntutan Rusia. Perjanjian dari Amerika Serikat atau Uni Eropa tidak akan pernah membawa perdamaian abadi. Konflik ini hanya bisa selesai sepenuhnya jika kami menang jelas di medan perang dan Ukraina menyerah. Inilah yang dilakukan tentara Rusia saat ini dan cukup berhasil. Hasil lain apapun hanya akan menunda konfrontasi. Ide Amerika adalah menjadikan Ukraina sebagai penahan Rusia. Meski wilayah dan militer Ukraina diperkecil, negara itu tetap jadi ancaman signifikan bagi Amerika Serikat dan kehadiran militer tetap dibutuhkan di perbatasan barat. Mungkin kalian tak menyangka saya akan bilang ini, tapi dia memang punya poin bagus. Untuk menjelaskan hal ini, izinkan saya memakai salah satu kutipan favorit saya dari mantan Menteri Luar Negeri George Stoltz. Dia adalah Menteri Luar Negeri di bawah Presiden Reagan, dan dia berperan besar dalam menciptakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjatuhkan Uni Soviet. Karena itu, kutipan ini sangat cocok untuk situasi ini. Negosiasi adalah kata lain dari penyerahan diri jika bayang-bayang kekuatan tidak hadir di meja perundingan. Artinya, jika negosiasi dimulai sekarang, Ukraina tak punya banyak kekuatan. Karena, coba pikirkan situasi yang sedang dihadapi Ukraina saat ini. Ada laporan bahwa Amerika Serikat menekan Ukraina menandatangani kesepakatan 28 poin ini. Sekarang, saya ingin memberikan penjelasan besar bahwa ada beberapa laporan di media saat ini yang bisa saja palsu. Kita tidak tahu mana yang benar. Tetapi propagandis Rusia Kirill Dmitriev sangat aktif menyebarkan cerita palsu. Kita tidak tahu apakah cerita Amerika Serikat menekan Ukraina dengan ancaman pemutusan intelijen jika tak menandatangani kesepakatan itu benar. Tapi mari kita anggap itu benar hanya untuk kepentingan argumen saja, oke? Itu berarti Ukraina akan masuk ke dalam negosiasi ini dengan Amerika Serikat yang bisa dibilang menjadi mitra atau sekutu yang tidak dapat diandalkan. Apa yang itu sampaikan kepada Rusia? Dari sudut pandang Putin, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dukungan Amerika Serikat melemah dan menunggu perpisahan antara Amerika Serikat dan Ukraina. Dengan cara itu, akan ada situasi seperti Vietnam Selatan, di mana negara itu runtuh setelah Amerika Serikat menarik diri. Bukan berarti itu pasti terjadi, tapi mungkin itulah harapan Putin. Artinya, dia tidak akan bernegosiasi atau menerima kurang dari yang dia inginkan.
Putin hanya akan bernegosiasi dan menerima konsesi bagi Rusia jika kita mengubah seluruh perhitungannya. Menurut saya, hanya ada dua cara untuk melakukan ini. Salah satunya, Amerika Serikat harus jadi mitra yang lebih dapat diandalkan. Di mana kita tidak punya Presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dia akan memberikan lebih banyak sanksi kepada Rusia suatu hari nanti. Dan kemudian, keesokan harinya, dia mengatakan kepada Ukraina bahwa mereka harus menerima kesepakatan apapun yang diberikan Amerika Serikat kepada mereka. Jika entah bagaimana kita bisa sampai ke titik itu akan menjadi kabar baik bagi Ukraina. Tapi ada cara kedua, Eropa mungkin perlu meningkatkan perannya lebih jauh lagi. Saya tahu Eropa telah banyak membantu, terutama tahun ini, di mana Uni Eropa dan negara-negara Eropa menjadi satu-satunya yang membantu Ukraina. Mereka memakai uang itu beli senjata Amerika. Mungkin Eropa perlu memberi lebih banyak lagi demi memastikan hal itu. Ukraina berada dalam posisi di mana mereka bisa masuk ke dalam negosiasi dengan membawa semacam kekuatan di meja perundingan. Tanpa itu, takkan ada perdamaian. Ukraina bisa menyerah atau Rusia lanjut berperang. Sekarang, hari Thanksgiving akan segera tiba, dan saya yakin banyak orang yang memperhatikan apa yang sedang terjadi dan mereka tidak terlalu senang dengan Amerika Serikat. Jadi disinilah saya ingin membagikan sebuah kutipan dari Winston Churchill. Kamu selalu bisa mengandalkan orang Amerika untuk melakukan hal yang benar setelah mereka mencoba segala cara lainnya. Sekarang, saya benar-benar berharap inilah yang akan terjadi. Di sisi positif, Amerika Serikat baru saja bernegosiasi dengan Belarus membebaskan 31 tahanan politik Ukraina dan reaksi mereka sangat menunjukkan segalanya. Di sini kita punya cuplikan seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja dibebaskan dari penjara Belarus dan dia dipenjara hanya karena dia pro-Ukraina. Itu satu-satunya kejahatan dia dan dia pikir dia tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Jadi lihatlah reaksinya. Kemana mereka membawamu? Apa yang mereka bilang? Oh, itu cerita panjang? Kita tidak terburu-buru, engkau tahu, aku tidak percaya. Sejujurnya aku kira mereka akan membawaku ke hutan. Aku pikir mereka akan menembakku. Bagaimana cara Kamu merasa sekarang? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Seorang pria menemui saya dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Saya jawab, "Tidak tahu." "Bagaimana saya bisa tahu?" Dia bilang, "Saya kepala Direktorat Intelijen Utama." Mungkin dia bercanda, atau mungkin Budinov, atau siapa saja yang memimpin kengerian itu. Saya tidak tahu. Saya pernah di penjara. Budanov Nah, itu dia. melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini tidak sia-sia. Ya, G20 sedang berlangsung. Dan kami akan membuat video khusus tentang pertemuan puncak tersebut. Tapi ada sesuatu yang menarik yang baru saja terjadi. Jurnalis Rusia dilarang menghadiri konferensi pers Jerman. Tempat Kanselir Friedrich Merz menjawab beberapa pertanyaan. Reaksi mereka pun lucu. Silakan lihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.